Kali ini saya akan menceritakan satu kisah cinta yang saling setia antara Mas Wisnu dan Mbak Lisa. Nama sudah disamarkan. Hubungan mereka sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Tetapi sangat disayangkan, ajal harus memisahkan mereka berdua. Alkisah di tahun terakhir, Mbak Lisa baru ketahuan memiliki riwayat penyakit yang sudah sangat kronis, penyakit dalam yang informasinya sudah susah untuk disembuhkan. Dan selama kurang lebih 3 bulan, Mbak Lisa pun harus dirawat di rumah sakit. Di sini Mas Wisnu selalu setia menemani Mbak Lisa. Dan 3 hari sebelum ajal memanggil Mbak Lisa, Mas Wisnu selalu di rumah sakit karena kedua orang tua Mbak Lisa dan adiknya harus pulang ke rumah dan mencari alternatif pengobatan untuk Mbak Lisa. Setelah 3 hari Mas Wisnu menemani Mbak Lisa, akhirnya dia diizinkan untuk pulang, untuk beristirahat. Pulanglah Mas Wisnu ke rumah. Sesampainya di rumah, Mas Wisnu langsung mandi, karena selama 3 hari menemani Mbak Lisa, belum sekalipun dia mandi. Dan selama mandi, ada panggilan 3 video yang tidak terangkat oleh Mas Wisnu. Selesailah mandi Mas Wisnu. Setelah mandi, Mas Wisnu langsung mengecek HP yang dari tadi berdering, dan ternyata itu berasal dari nomornya Mbak Lisa. Setelah Mas Wisnu mau telepon balik, ternyata panggilan dari Mbak Lisa masuk ke HP Mas Wisnu. Di sini Mas Wisnu langsung mengangkat video call dari Mbak Lisa. Dan di sini Mas Wisnu hanya terdiam dan mendengarkan apa yang Mbak Lisa katakan. Mas Wisnu, ini Lisa. Tolong dengerin aku ya Mas. Tolong jangan potong omongan aku dulu. Mas, alhamdulillah aku udah sembuh. Dan alhamdulillah gak akan merasakan sakit lagi. Insya Allah. Terima kasih juga selalu nemenin aku di saat aku sakit selama kurang lebih 3 bulan ini. Kamu memang pacar aku yang terbaik. Kamu orang baik, dan aku mau kamu berjanji sama aku. Kalau memang seandainya aku tidak panjang umur dan dipanggil Yang Maha Kuasa, tolong kamu berjanji untuk tidak melupakan aku. Dan kalaupun nantinya kamu punya pasangan lagi, carilah pacar dan pasangan yang harus lebih dari aku. Cerita aku dan kamu ini biar aku, kamu, dan Tuhan aja yang tahu. Jangan pernah ceritakan ke pacar atau pasangan kamu nantinya. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya selama ini yang sudah berjalan 7 tahun. Selalu mengisi hari-hari aku dengan penuh tawa,
canda, dan juga keceriaan yang tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Mas. Setelah terima panggilan video call dari Mbak Lisa, belum satu kata yang terucap dari mulut Mas Wisnu, ternyata telepon tertutup atau terputus. Di sini Mas Wisnu masih terheran-heran dengan ucapan yang tadi dikatakan oleh Mbak Lisa. Tak berselang berapa lama, masuklah panggilan telepon biasa dari adik Mbak Lisa. Awalnya tidak ada berita yang mengagetkan kepada Mas Wisnu. Mas Wisnu lagi apa? Kata adik Mbak Lisa. Mas Wisnu pun menjawab, ini baru selesai mandi. Ada apa? Kalau boleh, Mas Wisnu ke rumah sakit lagi. Dengan sedikit terbata-bata omongan dari adik Mbak Lisa. Lalu Mas Wisnu pun menjawab, oke, memang rencananya habis makan ini saya langsung ke rumah sakit lagi, Dek. Memang ada apa? Lisa baik-baik aja kan? Karena barusan Mbak Lisa video call Mas. Adiknya Mbak Lisa pun terdiam. Lalu berkata, Mbak Lisa, Mas? Iya. Barusan Mbak Lisa video call Mas. Dan alhamdulillah katanya dia udah sembuh. Tersentak sang adik kaget. Mas Wisnu, maaf. Ini ada berita yang mungkin buat Mas Wisnu kaget. Setelah Mas Wisnu tadi pulang ke rumah, tidak lama alat pacu jantung Mbak Lisa berhenti, Mas. Lalu dicoba pompa oleh dokter dan dibantu perawat. Alhasil gagal. Lalu sekarang Mbak Lisa sedang dimandikan. Dan sebelumnya memang sudah dinyatakan meninggal oleh dokter. Di sini Mas Wisnu pun shock. Dek, jangan bercanda, Dek. Barusan Mas Wisnu itu di video call sama Mbak Lisa. Adiknya menjawab lagi. Seriusan, Mas, ini saya disuruh telepon sama ibu sama bapak ke Mas Wisnu. Karena ibu sama bapak sudah gak kuat untuk telepon dan ngabarin Mas Wisnu. Di situ Mas Wisnu langsung mematikan telepon, bergegaslah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata berita dari adik Mbak Lisa itu benar. Mas Wisnu pun lemas dan menangis, masih tidak percaya dengan kepergian sang pacar. Sang Wisnu sempat bertanya kepada bapak ibu, Lisa meninggal jam berapa, Bu? Pak? Lalu ibu dan bapaknya terdiam. Adiknya pun menjawab, ya kurang lebih 5 menit setelah Mas Wisnu pulang lah. Karena setelah Mas Wisnu pulang, detak jantung Mbak Lisa sudah berhenti, Mas. Sampai akhirnya dokter dan suster mompa dengan alat detak jantung, tetapi gagal dan dinyatakan meninggal.
Dan Mas Wisnu pun menceritakan kepada Bapak Ibu, karena sebelum dia berangkat ke rumah sakit, dia sempat video call dengan Lisa. Bapak ibunya pun kaget. Dan adik Mbak Lisa pun menjawab, "Itu tidak mungkin, Mas. Karena HP Mbak Lisa dari tadi sama aku. Dan itu pun kayaknya mati deh, karena sudah lama tidak di charger." Dan adiknya pun berkata lagi, "Mungkin karena Mas Wisnu tadi di rumah, itu cara Mbak Lisa untuk pamit yang terakhir kalinya, Mas. Dan tolong Mas Wisnu ikhlaskan Mbak Lisa ya." Dan Mas Wisnu yang masih tidak percaya dengan meninggalnya sang pacar, lalu dia pingsan. Sekian cerita horor dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan menekan loncengnya. Karena dengan begitu channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan tunggu cerita-cerita horor selanjutnya.